Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Tidak, aku hanya mulai menyadari bahwa memang hal-hal ganjil, teror, dan gangguan-gangguan ini bermula saat aku menerima lamaran Kang Subagja. Jawab Sekar. Lalu, apa kamu menyesali itu? Tanya Jaka kembali. Sekar hanya terdiam dan menundukkan kepalanya. Sungguh tidak ada penyesalan dalam hatinya. Hanya saja, jika tahu akan begini, mungkin dia akan memilih untuk tidak menikah dengan Subagja. Sekar tidak menyesal. Yang Sekar sesalkan itu justru kedatanganmu yang lambat. Ucap Bagus tiba-tiba yang datang dari arah dapur membawa sepiring singkong goreng di tangannya. Jaka pun tertunduk mendengar ucapan dari Bagus. Kedua pipinya mulai mengeluarkan rona kemerahan. Sementara Abah Dadang hanya menahan senyuman manakala melihat tingkah dan sikap Sekar serta Jaka di hadapnya. Jika Bapak mempunyai 2 putri, akan Bapak paksa dia menikah denganmu. Namun sayang, putri Bapak hanya 1 dan sudah menjadi milik orang. Goda Bagus kembali. Suasana tegang tadi seketika luruh karena Bagus terus-terusan menggoda Jaka. Lelaki itu nampak sedikit salah tingkah dibuatnya. Jaka sadar di umurnya yang bukan lagi seorang ABG. Mungkin sudah saatnya dia mencari pasangan hidup. Meskipun belum menemukan yang cocok untuk menjadi tambatan hatinya. Untuk menjadi muara dari pelayarannya selama ini. Sudahlah Bagus. Jodoh itu seperti kematian. Ketentuan yang hanya Gusti yang tahu. Manusia hanya bisa bertawakal. Ucap Abah Dadang. Ngomong-ngomong Jaka, apa tidak apa-apa kamu meninggalkan Abah Abdul terlalu lama sendirian? Ucap Sekar mencoba mengalihkan pembicaraan. Adikku sedang berada di rumah, jadi dia bisa menjaga dan mengurus Abah. Jawab Jaka. Adik? Kamu punya seorang adik? Tanya Sekar kembali. Iya, hanya 1. Selama ini dia menuntut ilmu di luar Pulau Jawa. Biasanya hanya pulang setahun sekali. Jawab Jaka. Dia seorang perempuan. Kali ini Bagus yang bertanya. Bukan Pak, laki-laki. Jawab Jaka dengan penuh senyuman. Bagus mengangguk. Kini dia mulai membayangkan bagaimana rupa adik dari Jaka. Jika paras Jaka pun sudah setampan ini, biasanya seorang adik akan lebih dari kakaknya. Oh iya, kedatanganmu kemari, apa ada sesuatu yang sudah terjadi padamu, Neng? Tanya Bagus pada Sekar. Karena memang kedatangan Sekar dirasa amat sangat mengejutkan. Tidak, Pak. Sekar hanya bosan saja di rumah itu. Jadi, Sekar meminta izin pada Ibu Mina untuk ikut dengan Kang Subagja. Namun Kang Subagja ke kebun sementara Sekar ke rumah Bapak. Nanti setelah Kang Subagja beres dengan pekerjaannya, dia akan menjemput Sekar kembali. Jawab Sekar. Syukurlah. Bapak kira memang ada sesuatu hal yang membuatmu datang kemari. Kandunganmu bagaimana? Ucap Bagus kembali. Namun perkataannya kini mampu membuat Abah Dadang dan Jaka terkejut. Neng Sekar sedang hamil? Tanya Abah Dadang. Sekar hanya tersenyum. Dia lantas mengangguk sebagai tanda jawaban dari pertanyaan Abah Dadang. Jaka pun turut tersenyum menanggapi anggukan Sekar. Semoga Gusti yang Maha Besar melindungi Neng Sekar dan janin yang sedang dia kandung.
ucap Aba Dadang pelan, yang kemudian diaminkan oleh Bagus dan juga Jaka. Selanjutnya mereka makan bersama. Hidangan yang sudah dimasak oleh Bagus sebelumnya. Karena memang Ningsih masih tertidur pulas. Wajar menurut Aba Dadang. Karena selama ini raga Ningsih dikendalikan oleh Mak Aminah, si dukun beranak. Layaknya menggendong sesuatu terus-menerus di atas punggung. Tentu itu akan menguras tenaga berlebihan. Setelah usai, Aba Dadang duduk di teras rumah bersama Bagus dengan sebuah rokok di masing-masing tangan mereka. Obrolan antara ayah dan anak itu pun berlangsung. Aba Dadang selalu merindukan saat-saat seperti ini, di mana dia duduk berdua dengan putra kesayangannya. Meskipun Bagus bukanlah anak kandungnya, hanya sebuah obrolan ringan, sebuah wejangan dari ayah untuk putranya tentang bagaimana cara mensyukuri hidup. Sementara Sekar duduk di dalam ruang tamu bersama Jaka, mereka memandangi sepasang ayah dan anak itu dengan tatapan takjub. "Jaka, kamu tidak ikut merokok di sana?" tanya Sekar pada Jaka yang malah memilih duduk bersama Sekar di ruang tamu. "Tidak, aku bukan seorang perokok," jawab Jaka dengan nada tenang ciri khas dirinya. Sekar mengangguk. Memang sulit di zaman ini menemukan seorang lelaki yang tidak merokok. "Oh iya Jaka, masih ada satu misteri lagi yang belum aku ketahui," ucap Sekar tiba-tiba. "Misteri apa itu? Bukankah kamu sudah tahu bagaimana kematian wanita bermata satu yang selalu mengikuti suamimu?" "Iya, tapi bukan hanya itu." "Lantas?" tanya Jaka lagi. "Kematian Wisna," ucap Sekar sedikit pelan dengan tubuh sedikit mendekat pada Jaka. "Wisna." Jaka mengerutkan dahinya. Dia benar-benar baru mendengar nama itu. "Siapa Wisna?" tanya Jaka kembali. "Dia masih ada sangkut pautnya dengan keluarganya Aminah." Jaka menghela nafasnya. Dia jadi terfikirkan bahwa memang siapapun yang berurusan dengan Nyai Aminah pasti akan bernasib naas. Jaka khawatir akan kondisi Sekar. "Siapa dia?" tanya Jaka lagi. "Sosok wanita bermata satu yang selalu mengikuti Kang Subagja. Dia adalah anak dari Nenek Ija. Kamu ingat?" "Nenek Ija?" Jaka terheran. Dia berusaha keras mengingat kejadian demi kejadian yang dia lihat saat menyelinap di dalam alam masa lalu Mak Aminah. Lebih tepatnya, saat Sekar berada di sana. Jika aku tidak salah, dia adalah anak dari seorang perempuan bernama Laila. Satu-satunya perempuan yang membela dukun beranak itu, ucap Jaka. "Iya, kamu benar Jaka. Sekarang gadis kecil bernama Ija itu sudah tua. Dia hanya memiliki anak bernama Sinta. Dan Wisna ini adalah salah satu teman baik Sinta," jawab Sekar dengan nada mantap. "Lantas, apa Wisna dibunuh sebab dekat dengan Sinta dan membuat Subagja cemburu?" "Tidak, kamu salah. Yang membunuh Sinta adalah Sumiati atas titah dari Nyai Aminah. Entah apa motif dibalik pembunuhannya. Yang aku yakinkan, jika saat itu Sumiati tidak muncul, Sinta pasti tidak akan dibunuh oleh Kang Subagja. Sebab aku tahu bahwa dia amat sangat mencintai wanita itu," jawab Sekar dengan tatapan menerawang ke depan. "Sementara Wisna ini adalah calon suami dari Sumiati
Adik Akang Subagja, sambung Sekar kembali. Jaka seketika membulatkan kedua matanya, manakala mendengar kalimat terakhir dari perkataan Sekar. Dia tidak habis pikir. Apa mungkin Sumiati yang telah membunuh calon suaminya sendiri? Apa Wesna dibunuh oleh Sumiati? Ucap Jaka lirih. Sekar hanya menggelengkan kepalanya pelan. Dia tidak tahu jawaban dari pertanyaan yang baru saja Jaka lontarkan. Sementara jika dilihat dari omongan Sumiati kala itu, Sumiati amat sangat mencintai Wesna. Sepertinya kecil kemungkinan jika dialah yang membunuh Wesna. Namun tidak mungkin menutup kemungkinan, sebab kepribadian Sumiati yang amat mengerikan. Apa kamu tidak memiliki titik temu apapun? Tidak, Jaka. Bahkan melihat wajah dari Wesna pun aku tidak pernah. Sepertinya dia memang meninggal dengan keadaan tenang, sebab arwahnya tidak bergentayangan. Jaka terdiam. Dia teringat dahulu sebelum ayahnya, Aba Abdul, menjadi pikun seperti sekarang. Aba Abdul pernah memberitahukan Jaka bahwa ada sebuah cara untuk memanggil arwah atau korin dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Ilmu ini biasa digunakan untuk mencari jasad-jasad yang hilang, entah dari kasus pembunuhan atau bencana alam. Biasanya jin korin inilah yang akan memberikan petunjuk tentang di mana keberadaan jasad itu. Namun untuk kasus Wesna kali ini, Jaka hanya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi padanya dan siapa sesungguhnya Nyai Aminah itu. Namun untuk melakukan pemanggilan itu, setidaknya Jaka butuh nama lengkap Wesna beserta binnya, atau cukup dengan sebuah foto. Jika kamu memiliki foto Wesna, kita bisa memanggilnya, ucap Jaka pada Sekar. Sekar terdiam. Dia berpikir keras sembari menginggit kecil jari telunjuknya. Aku membawa album foto tua itu, ucap Sekar antusias sembari berlari ke dalam kamar, di mana dia menyimpan sebuah tas yang dia bawa. Sekar kembali menghampiri Jaka yang masih menunggu, dan sebuah album foto tua bersampul coklat yang nampak usang di tangannya. Apa itu? Tanya Jaka. Ini adalah album foto keluarga Nyai Aminah yang aku temukan di perpustakaan rumah. Siapa tahu di dalam album ini terselip foto Wesna. Karena aku pun belum pernah melihat album foto ini hingga selesai, ucap Sekar bersemangat. Jaka menggeser tubuhnya sedikit mendekat pada Sekar, karena memang album foto itu berbentuk kecil. Jika mereka ingin melihat secara bersamaan, tidak mungkin dalam jarak yang berjauhan. Sekar tersenyum saat melihat Jaka mendekati dirinya. Meskipun Jaka nampak abai dan hanya menatap album foto itu yang kini berada di atas meja. Harum sekali, batin Sekar dalam hati. Entah aroma tubuh Jaka atau memang parfum yang dia gunakan. Aromanya begitu khas dan menenangkan, persis seperti kepribadian Jaka. Sekar, apa dia ayah Subagja? Tanya Jaka yang seketika membuyarkan lamunan Sekar. Iya benar. Kamu lihat, di bawah tertulis Aminah dan Adiwastra. Dia adalah ayah dari Kang Subagja. Mereka mirip bukan? Tanya Sekar yang kini menatap Jaka yang duduk tidak jauh darinya. Sebelumnya, Sekar belum pernah sedekat ini dengan Jaka. Sekar tidak fokus pada album foto itu. Dia fokus pada lelaki berkemeja coklat dengan sarung dan kopiah sebagai ciri khasnya. Sementara Jaka sendiri masih sibuk membolak-balikan album foto itu. Dia tidak perlu lagi bertanya pada Sekar, karena di halaman-halaman selanjutnya selalu ada tulisan tentang siapa yang berada di dalam foto itu.
Ini dia Wisna, ucap Jaka tegas. Sekar segera mengalihkan pandangannya pada album foto itu. Dan benar, perempuan di dalam foto yang sedang duduk di dekat lelaki itu adalah Sumiati. Ternyata Sumiati sama seperti ibunya, awet muda. Terlihat dari wajahnya yang tidak berubah saat ini dan yang berada di dalam foto. Sumiati dan Wisna, ucap Sekar lirih. Iya, kamu benar Jaka. Dia adalah Wisna, ucap Sekar kembali. Sekar memandang wajah Wisna dalam foto itu. Wajahnya tampan, khas lelaki tanah Sunda. Kulitnya berwarna sawo matang, semakin menambah kesan manis dari diri Wisna. Ini, coba lihat dan panggil, titah Sekar pada Jaka. Jaka mulai menatap lekat pada wajah Wisna. Bibirnya terus merapalkan sesuatu. Jika didengarkan dengan sesama, Jaka menggunakan bahasa Arab yang sama sekali tidak Sekar ketahui. Kemudian Jaka mulai memejamkan kedua matanya. Hampir 3 menit Jaka terpejam. Astagfirullah, ucap Jaka lirih. Ada apa Jaka? Apa yang kamu lihat? Tanya Sekar dengan nada khawatir, karena keringat mulai bercucuran dari dahi dan pelipis Jaka. Aku tidak menemukannya Sekar, jawab Jaka. Loh, kenapa? Entahlah, ada sesuatu yang memang menghalangi. Atau Neng Sekar. Tiba-tiba Ningsi datang menghampiri mereka berdua, sehingga otomatis Jaka menghentikan ucapannya. Ambu, ucap Sekar sembari berjalan menghampiri Ningsi dan lantas memeluknya. Sekar senang karena Ningsi terlihat amat sehat dan bugar. Tidak seperti terakhir kali dia melihat kondisi ibunya itu. Mendengar suara Ningsi, Bagus dan Abah Dadang yang sedang asyik mengobrol di luar pun lantas ikut menghampiri. Terlebih Bagus, karena dia panik. Tidak pernah istrinya tertidur sepulas itu. Ambu, bagaimana keadaanmu? Bagus bertanya pada Ningsi. Ambu sehat, Pak. Malah lebih sehat. Badan Ambu terasa ringan sekali. Terima kasih ya, Abah Dadang, ucap Ningsi sembari mengangguk ringan kepada mertuanya itu. Abah Dadang tersenyum. Dia lantas membalas dengan sebuah anggukan kembali. Neng, kenapa Neng bisa ada di sini? Lantas di mana Subagja? Tanya Ningsi. Akang di kebun, Bu. Sekar bosan jika berada di rumah itu terus. Jadi Sekar ikut dengan Akang Subagja. Nanti setelah dia beres dengan pekerjaannya, Akang Subagja akan menjemput Sekar kembali. Syukurlah jika suamimu maupun mertuamu mengizinkannya. Jadi kita tidak terlalu kesepian ya Pak. Sekar bisa setiap hari ke sini, ucap Ningsi dengan raut wajah sumringah. Bagus hanya menanggapinya dengan senyuman. Setelah itu mereka lantas berbincang-bincang bersama. Sudah tidak ada lagi kecanggungan di antara mereka. Meskipun Jaka terbilang baru mengenal keluarga itu, namun dirinya mampu berbaur dengan Bagus dan Ningsi. Sumiati terduduk di hadapan meja rias yang berada di kamarnya. Dirinya menatap lekap pada bayangan yang dipantulkan oleh cermin itu. Ya, bayangan dirinya yang masih lengkap menggunakan baju khas pengantin Sunda beserta aksesorisnya. Tak tak tak. Seseorang terdengar mengetuk pintu kamar Sumiati. Masuk saja, Bi, ucap Sumiati pelan. Dia sudah tahu bahwa yang mengetuk pintu adalah Bi Warni. Neng, ini darah untuk hari ini, ucap Bi Marni sembari menyerahkan sebuah mangkuk berisi cairan merah kental. Taruh di situ saja, Bi, di atas meja.
Nanti aku yang akan menyerahkannya pada ibu, tita Sumiati. Neng, sepertinya darah dia sudah mulai habis. Neng harus segera mencari korban lagi. Sumiati menyeringai. Ini adalah aktivitas yang paling dia sukai. Sumiati berdiri dari duduknya. Dia lantas mengekor di belakang punggung Bik Marni. Mereka berdua berjalan menuju ke kebun belakang. Bik Marni berjalan di paling depan. Mereka berdua lantas menuju sebuah gubuk, tempat di mana dahulu Sinta dihabisi oleh Sumiati. Namun gubuk itu sudah terlihat banyak perubahan. Lebih tepatnya, gubuk itu telah direnovasi menjadi sebuah rumah yang lumayan cukup besar, namun tetap meninggalkan kesan menyeramkan sebab bagian depan rumah dibiarkan tidak terurus begitu saja. Jadi rumah itu terlihat seperti sebuah rumah kosong. Bik Marni membukakan pintu. Saat pintu itu terbuka, pemandangan yang pertama kali terlihat adalah seorang lelaki usia sekitar 27 tahun tengah terbaring di sebuah ranjang besi. Lelaki itu tampak pucat, tubuhnya kurus kerontang. Beberapa luka sayatan terlihat menganga di beberapa bagian tubuhnya. Itu adalah cara Bik Marni yang memang bertugas untuk mengambil darah dari lelaki itu setiap hari. Darah yang akan diberikan pada Nyai Aminah. Bibi benar. Sebentar lagi lelaki ini akan mati. Aku akan mencari korban lagi. Hari ini juga, ucap Sumiati yang menatap lelaki yang memang tengah sekarat itu. Syarat dari darah yang dipergunakan oleh Nyai Aminah untuk memiliki wajah awet muda adalah haruslah darah dari seorang lelaki yang masih hidup. Oleh sebab itu, Sumiati akan mencari korban baru jika lelaki yang berada di gubuk itu sudah meninggal ataupun terlihat sekarat. Jika sedang tidak mau repot-repot menculik atau menyiksa orang, biasanya Sumiati akan mempergunakan uang. Seseorang yang terlilit utang dengan Nyai Aminah akan ditawarkan untuk menjadi korban sukarela. Dengan iming-iming, semua utangnya akan dianggap lunas. Dia akan diberikan sejumlah uang dengan nominal yang besar. Namun para korban sukarela itu hanya tahu bahwa darahnya akan diambil, tanpa tahu bahwa darah itu diambil setiap hari dengan cara yang menyakitkan. Hingga pada akhirnya, semua korban akan mati sebab kehabisan darah atau sebab luka yang menyakitkan itu. Lebih baik Bibi segera kuburkan saja lelaki ini, tita Sumiati pada Bik Marni. Bik Marni hanya menjawab dengan sebuah anggukan kecil. Sementara Sumiati sendiri pergi begitu saja meninggalkan Bik Marni dengan lelaki yang nampak sudah tidak sadarkan diri itu. Namun Sumiati bukan keluar dari gubuk itu. Dia berjalan menuju sebuah kamar yang terletak di dekat pintu belakang. Sebuah kamar yang pintu terbuat dari kayu jati dengan ukiran seekor naga di tengahnya. Sumiati membuka pintu itu pelan. Suasana di dalam kamar itu amat tenang dan redup. Hanya sebuah lampu pijar berwarna kuning yang menerangi seisi kamar. Jendela tertutup rapat dengan gorden putih yang menjuntai. Namun dekorasi kamar itu layaknya sebuah kamar pengantin. Beberapa buket bunga nampak menghiasi setiap sudut kamar itu. Nampak seseorang tengah terbaring di atas sebuah ranjang yang amat mewah. Ranjang besi itu dikelilingi oleh kelambu putih dan harum. Sumiati berjalan anggun menuju ke arah ranjang itu. Dia tersenyum sembari memandangi wajah seseorang yang nampak sedang tertidur pulas di atas ranjang. Akang Wesna, ucap Sumiati lembut sembari membelai pipi Wesna yang rapi menggunakan baju pengantin lelaki khas Sunda berwarna senada dengan yang dipakai oleh Sumiati. Wesna pun mengenakan baju pengantin itu lengkap dengan segala aksesorisnya. Wesna nampak tertidur pulas, namun Sumiati sadar bahwa Wesna tidak akan pernah terbangun, meskipun gerakan dada Wesna menunjukkan bahwa dia masih bernafas. Akang, tidurmu masih lelap. Cepatlah bangun, Kang.
dan kita langsungkan prosesi pernikahan kita yang tertunda ini, ucap Sumiati lirih. Air matanya perlahan mulai menetes. Dia bingung apa yang harus dia lakukan untuk membangun kekasihnya Wisna. Tidak mau terlalu larut dalam kesedihannya, Sumiati lantas bangkit. Sebelumnya pergi, dia mengecup lembut pipi Wisna, kemudian berjalan gontai menuju ambang pintu. Dia perhatikan kembali kekasihnya masih tertidur di atas ranjang, sebelum akhirnya menutup kembali pintu itu rapat-rapat. Kini Sumiati kembali menuju rumah Nyai Aminah. Dia mengganti pakaiannya, memoles wajahnya dengan secantik mungkin. Gaya pakaiannya modern dan sedikit terbuka. Dia amat cantik. Sumiati memang memikat korbannya dengan paras serta kemolekan tubuhnya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.